Johan, Johan, kemana sih perginya tuh anak? Johan, apa tuh? Gak salah lagi deh, itu pasti si Johan. Suaranya seperti dari arah halaman belakang. Lihat ah, di mana dia? Oh itu, Masya Allah. Ngapain kau di situ, Jo? Aduh, aku terpleset waktu ngasih makan ayam dan bebek, Kak. Ayo bangun, udah beres kan ngasih makan ayam dan bebeknya? Kita minta kakek melanjutkan kisah Nabi Muhammad yuk. Yuk. Tunggu dulu. Aku mau ganti baju dan cuci kaki. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. Kek, Cucuku, ayo masuk. Sini sayang. Melihat wajah kalian, kakek tahu pasti kalian ingin mendengar kelanjutan kisah Nabi Muhammad semalam. Iya kan? iya Kek. Besok kan liburan kami habis. Kak Sofi dan aku harus pulang ke kota. Jadi tidak ada waktu lagi nih Kek. Baiklah. Duduk di sini ya. Semalam kakek bercerita sampai Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj kan? Iya, benar Kek. Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Pintar kamu Johan. Masih ingat rupanya. Mau tahu kelanjutannya? Mau. Oke deh Kek. Peristiwa Isra dan Mi'raj terdengar begitu menakjubkan, sekaligus tidak masuk akal bagi sebagian orang. Namun orang-orang beriman seperti Abu Bakar malah bertambah keyakinannya. Tetapi ada juga orang yang telah masuk Islam justru kembali menjadi kafir karena menyangka Nabi berdusta. Orang-orang kafir memanfaatkan peristiwa ini sebagai alat untuk mencemooh Nabi. Bahkan Abu Jahal sampai mengumpulkan para pemuka Mekah ke hadapan Nabi. Hai Muhammad, katakan pada kaummu ini apa yang tadi engkau katakan kepadaku. Rasulullah pun bersabda, semalam aku pergi ke Baitul Maqdis. Allah, Muhammad itu memang ada-ada saja yang dikatakan. Mana mungkin kami percaya? Hei Muhammad, kami ini biasa pergi ke Baitul Maqdis. Bahkan dengan mengendarai unta yang cepat pun kami baru sampai ke sana setelah 1 bulan. Sekarang engkau datang ke sana dan kembali lagi hanya dalam waktu 1 malam. Demi Lata dan Uzza, sungguh aku anggap kau berdusta. Mulai sekarang aku tidak akan membenarkan apa-apa yang akan kau katakan, sedikit pun juga. Mendengar perkataan itu, Abu Bakar yang baru datang segera menyahut. Hai Mut'im, amat jeleklah apa yang kau katakan pada Muhammad. Kamu berkata dengan penuh kebencian dan menuduhnya berdusta. Aku bersaksi bahwa Muhammad berkata benar. Saat itu, orang-orang yang terbiasa berdagang ke Baitul Maqdis bertanya pada Nabi tentang ciri-ciri tempat itu. Karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad belum pernah pergi ke Baitul Maqdis sebelum ini. Maka Nabi Muhammad menjelaskan tentang rupa bangunannya, jumlah pintu, jumlah tiang, dan yang lainnya dengan tepat. Terus mereka percaya perkataan Nabi benar Kek? Tidak, mereka tidak percaya. Mereka anggap Nabi menggunakan ilmu sihir.
Dasar keras kepala. Iya, persis kamu tuh kalau lagi ada maunya. Kakak juga. Kak Sofi merusak suasana deh. Lanjut, Kek. Baiklah, kakek lanjutkan lagi ya. Sudah lebih dari 10 tahun Nabi berdakwah pada penduduk Mekah. Namun sebagian besar kaum Quraisy selalu mengejek, mencaci maki, bahkan menganiaya beliau. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak putus asa. Beliau terus mengajak semua orang menyembah Allah, termasuk kepada orang-orang dari luar Mekah yang setiap tahun datang berkunjung. Beliau mendatangi mereka, memperkenalkan diri dan bertanya, dari kaum manakah mereka, dari bangsa Arab mana, dari desa mana, dan dari keturunan siapa mereka. Lalu setelah itu beliau berkata, "Hei manusia, ucapkanlah olehmu La ilaha illallah supaya kamu berbahagia." Tetapi Abu Lahab selalu mengikuti Nabi sambil berseru, Hai sekalian manusia, janganlah kamu dengarkan perkataan orang ini, karena dia itu pendusta. Dalam satu riwayat disebutkan, Abu Lahab mengambil batu dan melempar Nabi dari belakang. Ya Allah. Coba si Abu jelek itu ada di sini. Pasti sudah Tenang Johan. Karena tanda-tanda kemenangan akan muncul dari kota Yathrib. Kota ini kelak dinamakan kota Madinah. Kemenangan? Wah, ini baru asyik. Ceritakan, Kek, ceritakan. Ayo, Kek. Jangan ribut, Johan. Suatu hari, Nabi mendatangi orang-orang Yathrib dan berkata, "Bagaimana kalau kalian duduk sebentar, agar aku bisa berbicara dengan kalian?" Lalu Rasulullah pun menerangkan tentang Islam dan membacakan Al-Quran. Setelah mendengar Nabi, satu orang Yathrib berdiri dan berkata pada teman-temannya, Hai kaumku, ketahuilah, demi Allah, inilah Nabi yang disebut dalam kitab-kitab Taurat orang Yahudi. Oleh karena itu, kalian jangan kalah cepat dengan orang Yahudi. Mari kita terima ajakan beliau. Lalu mereka pun masuk Islam. Orang-orang Yathrib inilah yang disebut golongan Ansor atau penolong. Mereka mengucapkan janji setia kepada Rasulullah yang disebut Baiat Aqobah pertama. Lalu Rasulullah mengutus salah seorang sahabatnya yang cerdas dan berwajah tampan, bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ditugaskan berdakwah kepada penduduk Yathrib atau Madinah. Orang-orang Madinah menyambut Mus'ab bin Umair dengan baik nggak, Kek? Pada awalnya, Mus'ab bin Umair juga menghadapi tantangan, Sofi. Seorang pemimpin kaum bernama Usaid bin Hudayr mendatangi beliau dengan tombak terhunus. Kamu datang kepada kami hanya untuk menipu orang-orang kami yang lemah. Pergi dari sini. Bukankah lebih baik engkau duduk kemudian mendengarkan ucapanku? Jika engkau menyukainya, engkau boleh menerimanya. Namun jika engkau tidak menyukainya, baik, aku akan pergi. Baiklah, itu cukup adil. Aku akan duduk dan mendengarkanmu. Kemudian Mus'ab bin Umair membacakan Al-Quran dan menjelaskan Islam. Terus bagaimana, Kek? Usaid tertarik mendengar penjelasan Mus'ab tidak? Alhamdulillah Johan, wajahnya perlahan-lahan bersinar dan terlihat
lebih ramah. Sungguh indah dan menawan apa yang Anda katakan. Apa yang harus kulakukan jika aku ingin masuk ke dalam agama ini? Mandi, bersuci, dan bersihkan pakaian. Lalu ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Dan kemudian salatlah. Demikianlah Mus'ab bin Umair berhasil melaksanakan tugas Rasulullah dengan sangat baik. Tahun berikutnya, ia kembali ke Mekah membawa 73 laki-laki dan 2 orang wanita kaum Ansor untuk berjanji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar tidak diketahui kaum Quraisy, Rasulullah bertemu dengan mereka tengah malam di Bukit Aqobah di luar kota Mekah. Rasulullah ditemani pamannya yang telah beriman, Abbas bin Abdul Muthalib. Kepada orang-orang Ansor, Abbas berkata, "Saudara-saudaraku kaum Ansor, Muhammad Rasulullah adalah orang yang terhormat di masyarakatnya. Kami, keluarga dan para sahabatnya, telah berjuang untuk melindungi beliau dari gangguan orang yang tidak menyukai Islam. Rasulullah ingin bergabung dengan kaum Ansor. Jadi, kalau saudara semua bersedia melindungi Rasulullah sampai kapanpun, silahkan berikrar. Tetapi bila kelak saudara malah menyerahkan Rasulullah dan membiarkan beliau terlantar di tempat ini, lebih baik batalkan saja perjanjian ini." Rasulullah pun kemudian membacakan Al-Quran dan memberi semangat kepada kaum Ansor untuk membela Allah dan Rasulnya. Setelah itu Rasulullah berkata, "Aku meminta saudaraku semua berjanji untuk membela saya, seperti membela istri dan anak sendiri." Rasulullah, kami adalah ahli berperang. Tetapi apa yang terjadi bila kami membela engkau, lalu Allah memberikan kemenangan? Apakah engkau akan kembali kepada masyarakat Mekah dan meninggalkan kami? Rasulullah tersenyum, lalu berkata, "Tidak, aku akan sehidup semati dengan saudaraku kaum Ansor. Kita laksana satu tubuh, kalian adalah aku dan aku adalah kalian. Aku akan memerangi siapa saja yang kalian perangi, dan aku akan berdamai dengan siapa saja yang kalian ajak berdamai." Ya Rasulullah, kami akan membela engkau, sekalipun harta benda kami habis dan bangsawan-bangsawan kami terbunuh. Tetapi ya Rasulullah, kalau kami menepati semua ini, lantas apa yang akan kami peroleh? Rasulullah pun menjawab dengan singkat dan pasti, "Surga." Lalu mereka mengucapkan janji setia kepada Rasulullah. Peristiwa ini dikenal dengan Baiat Aqobah kedua. Setelah itu, Rasulullah memerintahkan para pengikutnya di Mekah untuk hijrah ke Madinah. Wah, kalau begitu para pemuka Quraisy pasti terkejut dong melihat kaum muslimin hijrah. Benar, Sofi. Mereka terkejut melihat seluruh rumah kaum muslimin tiba-tiba kosong. Rasulullah pergi bersama mereka di barisan paling depan ya, Kek? Tidak, Johan. Sebagai pemimpin, Rasulullah berangkat paling akhir. Beliau meminta Abu Bakar menemaninya dalam perjalanan hijrah. Terakhir, subhanallah, itu kan berbahaya. Bagaimana kalau beliau diserang? Itu namanya pemimpin yang bertanggung jawab, Johan. Rasulullah ingin memastikan para pengikutnya selamat sebelum memikirkan keselamatan beliau sendiri. Sementara itu,
para pemuka Quraisy mengadakan rapat untuk memutuskan apa yang akan mereka lakukan pada Rasulullah. Berbagai usul keji diajukan dalam pertemuan itu. Di antaranya, Lebih baik kita kepung rumah Muhammad. Tutup rapat-rapat pintu dan jendelanya agar ia tidak bisa keluar. Sampai ia binasa. Bagaimana kalau kita ikat saja Muhammad, masukkan ke dalam peti dan tutup rapat-rapat sampai ia mati? Hai Abu Jahal, menurutmu bagaimana? Begini saja. Kumpulkan para pemuda yang perkasa dari tiap kabilah yang ikut pertemuan sekarang. Tiap-tiap pemuda itu harus membawa pedang. Kita suruh mereka mendatangi rumah Muhammad, lalu tanpa banyak bicara, semuanya harus mengayunkan pedang ke tubuh Muhammad secara serentak. Aku yakin, ketika itu juga Muhammad pasti binasa. Ya Allah, kejam bener sih mereka. Iya. Mereka keterlaluan. Rasulullah bagaimana, kek? pada saat rumah Rasulullah dikepung para pemuda perkasa, beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau dan berselimut dengan selimut beliau. Kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya yang telah dikepung sambil melemparkan pasir ke kepala para pemuda yang mengepung beliau. Dengan izin dan pertolongan Allah, para pemuda itu tidak bisa melihat Rasulullah, sehingga beliau berhasil meloloskan diri. Para pemuda itu mengira orang yang sedang tidur berselimut di dalam rumah itu adalah Rasulullah. Mereka tertipu dong. Yang pakai selimut Nabi Muhammad itu kan Ali bin Abi Thalib. Oh ya, kek. Setelah mereka tahu itu bukan Rasulullah, nasib Ali bagaimana, kek? Tentu saja para pemuda itu sangat marah mengetahui Rasulullah bisa lolos. Mereka memukul dan menyiksa Ali bin Abi Thalib. Tetapi Ali bin Abi Thalib tetap tidak mau mengatakan kemana Nabi pergi. Sampai akhirnya para pemuda itu pun melepaskan Ali bin Abi Thalib. Lalu Rasulullah, apa yang terjadi dengan Rasulullah, kek? Rasulullah mengajak Abu Bakar untuk bersembunyi di Gua Sur. Abu Bakar tahu bahwa Gua Sur dihuni oleh banyak hewan berbisa. Karena itu beliau meminta Rasul menunggu di luar. Lalu Abu Bakar membersihkan gua dan menutup lubang-lubang hewan berbisa. Seekor ular berbisa menggigit kaki beliau. Aduh, pasti sakit sekali. Oh, tentu saja, Sofi. Bahkan saat gua telah bersih dan Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar, rasa sakit akibat gigitan ular itu bertambah. Air mata Abu Bakar menetes menahan sakit. Air mata itu mengenai Rasulullah. Rasulullah terbangun dan bertanya, "Mengapa engkau menangis, ya Abu Bakar?" Kakiku digigit ular, ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, "Mengapa engkau tidak mengatakannya kepadaku?" Saya tak tega membangunkan engkau, ya Rasul. Rasulullah pun segera memeriksa kaki Abu Bakar yang bengkak dan mengusapnya, sehingga bengkaknya pun mengempis dan sakitnya hilang. Ngomong-ngomong, para pemuda Quraisy yang gagal membunuh Rasulullah tadi, berhasil ngejar Rasulullah dan Abu Bakar nggak, kek? Oh iya, bahkan mereka berhasil melacak jejak Rasulullah dan Abu Bakar sampai di mulut Gua Sur. Abu Bakar pun dicekam kekhawatiran akan nasib Rasulullah. Abu Bakar berkata, Ya Rasulullah, jika mereka menundukkan kepala, mereka pasti akan melihat kita. dengan mantap Rasulullah berkata, "Janganlah engkau menyangka kita sendirian, ya Abu Bakar.
Sesungguhnya Allah selalu beserta kita. Dan benar, Allah memang menurunkan pertolongannya. Para pemuda Quraisy itu sudah berdiri di depan mulut gua, tetapi mereka kebingungan. Pintu gua itu tertutup sarang laba-laba dan burung merpati. Aneh. Iya, tetapi jejak mereka mengarah ke dalam. Ayo, kita masuk bersama-sama. Mengapa harus masuk ke dalam? Kalau Muhammad masuk ke dalam, pasti sarang laba-laba itu sudah hancur dan burung-burung merpati terbang meninggalkan sarangnya. Kalau di gua sur ini ada binatang berbisa, kamu bisa celaka. Akhirnya mereka pun pulang dengan tangan hampa. Pasti Allah yang menyuruh laba-laba dan burung merpati itu bersarang di pintu gua ya, Kek? Iya Sofi, tetapi hijrah Rasulullah ke Madinah belum sepenuhnya aman. Suraqah bin Malik bin Ju'shum, kepala kabilah Mundij, mengejar dengan kudanya yang tangkas. Masya Allah, ada orang yang sedang mengejar kita ya Rasul. Rasulullah dengan tenang bersabda, sahabatku, janganlah bersusah hati, karena sesungguhnya Allah selalu beserta kita. Nah, Sofi Johan, rupanya kuda Suraqah jatuh terperosok. Suraqah bangkit dan mengejar lagi, tetapi lagi-lagi kudanya terperosok. Suraqah kembali mengejar, tetapi untuk ketiga kalinya kudanya jatuh dan ia terpelanting. Rupanya ia benar-benar bukan orang biasa. Sudah 3 kali aku terjatuh. Aku merasa dalam bahaya besar bila aku mengejarnya sekali lagi. Saya Suraqah bin Ju'shum, tunggulah, saya mau bicara. Jangan saksikan saya tidak akan melakukan sesuatu yang akan merugikan tuan-tuan. Saya mempercayai engkau ya Rasulullah. Saya hanya ingin memberitahukan padamu bahwa para pemuka kaum Quraisy mengumumkan barang siapa yang berhasil menangkap dan mengirimkan engkau kembali ke Mekah akan diberi hadiah 100 ekor unta. Rasulullah tersenyum. Beliau berpesan agar Suraqah merahasiakan keberadaannya, dan Suraqah pun menyanggupi. Ketika ia pulang, ia mengatakan pada orang-orang yang hendak datang mengejar bahwa Muhammad tidak pernah melalui jalan itu. Allahu Akbar. Begitulah Allah meridhoi kaum muslimin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan meninggalkan harta mereka. Kaum yang berhijrah ini disebut kaum muhajirin. Sedangkan kaum muslimin Madinah yang menolong mereka disebut kaum Ansor. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama qawluna li syai'in idza أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر
أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Rasulullah dan Abu Bakar selamat sampai di Madinah kan? Alhamdulillah. Semua kaum muslimin di Madinah menyambut dengan penuh gembira. Anak-anak dan orang dewasa keluar ke jalan-jalan menyongsong beliau. Di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Beliau bekerja keras membangun masjid bersama para sahabatnya. Setelah selesai membangun masjid, kemudian Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya bagaimana cara memanggil orang untuk sholat berjamaah di masjid. Ada sahabat yang mengusulkan memanggil orang sholat dengan lonceng seperti orang Nasrani. Ada juga yang mengusulkan memanggil dengan trompet seperti orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, panggillah dengan as-shalah." Maka Bilal pun bangun dan berseru, As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Loh, kok bunyinya beda dengan yang ada sekarang, kek? Begini Johan, suatu malam seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid bermimpi diajarkan mengucapkan azan oleh dua orang laki-laki. Esok harinya Abdullah menceritakan mimpinya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, bahwasanya mimpi itu benar, insya Allah. Pergilah kepada Bilal, karena Bilal itu suaranya lebih tinggi dan lebih panjang. Lalu ajarkanlah Bilal segala apa yang diucapkan orang itu kepadamu. Dan hendaklah Bilal memanggil orang sholat dengan cara demikian. Maka Bilal pun mengumandangkan azan seperti yang kita dengar sekarang. Setelah selesai azan dikumandangkan, Umar bin Khattab datang tergopoh-gopoh kepada Nabi. Iya Rasulullah, demi zat yang telah mengutus engkau dengan benar. Sungguh, semalam saya bermimpi sebagaimana yang diucapkan Bilal. Sejak itulah azan dikumandangkan seperti yang kita dengar, Johan. Kek, melihat kaum muslimin hidup tenang di Madinah, apakah kaum kafir Quraisy di Mekah tetap tenang-tenang saja? Oh, tidak Sofi. Orang-orang Mekah datang menggempur Madinah dengan kekuatan 950 orang prajurit bersenjata lengkap. Sedangkan Rasulullah dan para sahabatnya menyongsong mereka dengan jumlah 313 orang dengan senjata yang lebih sederhana. Kedua pasukan ini berhadapan muka di lembah Badar pada tanggal 3 Ramadan. Saat itu kaum muslimin sedang melakukan saum. Jumlah kaum muslimin waktu itu sedikit sekali, kek. Sedangkan jumlah pasukan musuh 3 kali lipat. Suasana memang mencekam, Johan. Rasulullah pun sampai berdoa, "Ya Allah, sempurnakanlah kepadaku segala apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, berikanlah apa-apa yang telah Engkau janjikan kepadaku.
Ya Allah, jika kami kalah hari ini, tentulah Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Lalu pertempuran pun dimulai. Dalam pertempuran itu, Abu Jahal terbunuh oleh sahabat Mu'ad bin Affan. Seorang pembesar Quraisy yang sombong bernama Umayyah bin Khalaf maju ke medan perang dengan pedang gemerlapan. Tetapi ia dihadapi oleh sahabat Bilal bin Rabah. Umayyah adalah bekas majikan Bilal yang dulu sering menyiksanya karena Bilal masuk Islam. Umayyah, takkan selamat aku kalau kau lolos. Bilal, budak Cina, ayo hadapi aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mati kau, rasakan ini. Allahu Akbar, Allah. Rasakan ini, Bilal. Allahu Akbar. Bilal pun berhasil membunuh lawannya. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah dan keteguhan hati, kaum muslimin pun memenangkan pertempuran. 70 orang kafir terbunuh dan 70 orang lainnya tertawan. Sementara Rasulullah kehilangan 14 orang sahabat yang syahid, 6 dari kaum muhajirin dan 8 dari kaum ansor. Setelah mengalami kemenangan di perang Badar, apakah kaum muslimin sudah bisa hidup tenang, Kek? Sayangnya tidak, Sofi. Orang-orang Mekah kembali datang menyerang. Kali ini mereka membawa pasukan sebanyak 3.000 orang. Sementara kaum muslimin hanya berjumlah 700 orang. Kedua pasukan ini bertemu di kaki Gunung Uhud. Rasulullah berpesan kepada 50 orang pasukan pemanah di lereng gunung. Lindungi kami dari belakang, sebab aku khawatir mereka akan mendatangi kita dari belakang. Dan bertahanlah kamu di tempat ini, jangan tinggalkan. Kalau kalian melihat kami bisa menghancurkan mereka dan berhasil menembus pertahanan mereka, jangan tinggalkan tempat ini. Dan jika kamu lihat kami yang diserang, jangan bantu kami, juga jangan dipertahankan. Tugasmu adalah menghujani pasukan berkuda mereka dengan panah. Sebab dengan serangan panah, kuda itu takkan bisa maju. Demikian pesan Rasulullah. Lalu pertempuran dimulai. Dengan gagah, pasukan muslimin menghantam musuh hingga mundur dan meninggalkan harta yang berserakan di mana-mana. Kaum muslimin pun lupa pesan Nabi. Mereka mulai memperebutkan rampasan perang yang jumlahnya banyak sekali. Melihat ini, pasukan pemanah di lereng gunung pun mulai gelisah. Kenapa kita masih tinggal di sini? Padahal di sini kan kita tidak mendapatkan apa-apa. Allah sudah menghancurkan musuh kita. Lihat, saudara-saudara kita sudah berhasil merebut markas musuh. Ayo, cepat kita ke sana. Tunggu dulu, saudaraku. Bukankah Rasulullah sudah berpesan, jangan meninggalkan tempat ini. Sekalipun kita diserang, janganlah kita dibantu. Begitu kan yang diperintahkan Rasulullah? Akan tetapi, Rasulullah juga pasti tidak menghendaki kita tinggal di sini terus-menerus. Lihatlah di bawah sana. Allah sudah menghancurkan kaum musyrik itu. Akhirnya,
Turunlah pasukan panah dari lereng Uhud. Mereka melanggar perintah Nabi karena tergiur harta. Hanya beberapa orang saja yang tetap tinggal di tempat. Melihat pasukan panah turun, komandan pasukan berkuda Quraisy, Khalid bin Walid yang saat itu belum memeluk Islam, segera bergerak. Bagian belakang mereka, tak ada lagi yang menjaga. Putari Gunung Uhud dan serang mereka dari belakang. Pasukan, serang! Pasukan Muslim terkejut. Mereka segera membuang harta dan mencoba bertempur lagi, tetapi terlambat. Pasukan Quraisy maju dan menghantam dengan dahsyat. Saat itu para sahabat berusaha melindungi Rasulullah dari serbuan musuh. Pedang dan tombak musuh seolah berebut mencari Nabi. Bahkan sebuah batu melayang dan menghantam rantai besi pelindung wajah Rasul. Pecahan keping besi itu menembus wajah Rasulullah. Kaum muslimin harus membayar mahal kesalahan mereka sendiri. Hamzah, paman Nabi yang amat beliau sayangi, gugur ditombak wasi seorang budak Abu Sufyan. Mus'ab bin Umair, duta pertama Nabi di Madinah pun gugur mempertahankan bendera. Walaupun kedua tangannya telah putus, wajah jenazah Mus'ab tertunduk seolah malu karena lebih dulu gugur meninggalkan Rasulullah yang tengah diserbu musuh. Kasihan Mus'ab. Orang-orang yang syahid kan dibalas surga. Mus'ab pasti bahagia gugur sebagai syuhada. Seusai pertempuran, dengan amat sedih, Rasulullah memandang sayu kepada jenazah para syuhada. Lalu beliau berseru, sungguh Rasulullah akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa sahabat semua adalah syuhada di sisi Allah. Rasul pun berpaling ke arah sahabat yang masih hidup sambil bersabda, hai manusia, berziarah dan berkunjunglah kepada mereka serta ucapkanlah salam. Demi Allah yang menguasai nyawaku, tak seorang muslim pun sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka, kecuali pasti mereka akan membalasnya.
setelah perang Uhud masih ada perang lagi, Kek. Oh iya Johan, dan bukan cuma melawan orang musyrik dari Mekah. Rasulullah dan para sahabatnya terpaksa memerangi dan mengusir orang Yahudi dari Madinah karena mereka berkhianat dan melanggar perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kaum muslimin berhadapan lagi dengan orang kafir Mekah nggak, Kek? Oh iya, dalam perang Ahzab atau perang sekutu. Karena saat itu orang-orang Mekah bersekutu dengan kabilah lain dan menyerang Madinah dengan kekuatan sebesar 10.000 orang. Kaum muslimin terkejut menghadapi musuh sebanyak itu. Kota Madinah benar-benar dalam ancaman besar. Atas usul sahabat Salman Al-Farisi, Rasulullah bersama para sahabat menggali parit di sekeliling kota, sehingga pasukan musuh tidak bisa melewatinya. Karena itu, perang ini juga dikenal dengan Perang Khandaq alias Perang Parit. Menghadapi musuh segitu banyak, Rasulullah dan para sahabatnya bisa menang nggak, Kek? Oh iya Sofi, setelah Madinah dikepung sekian lama, Allah mengirim badai yang bertiup kencang. Tenda-tenda tercabut, kuali-kuali makanan mereka terbalik dan berantakan. Akhirnya, pasukan Ahzab pun bergerak mundur. Lalu, saat itu pun akhirnya tiba. Saat Rasulullah berangkat menuju Mekah untuk membela Bani Khuza'ah yang diserang kafir Quraisy. Di tengah perjalanan, jumlah pasukan muslimin terus bertambah. Dengan bergabungnya kabilah-kabilah sahabat mereka, orang-orang kafir Quraisy tak mampu lagi melakukan perlawanan. Dengan penuh ketakutan, mereka membiarkan Rasulullah dan pasukannya memasuki Mekah. Mereka takut Rasulullah membalas perbuatan kejam mereka kepada beliau dan kaum muslimin selama ini. Akan tetapi, Rasul justru menundukkan kepala dengan rendah hati. Beliau mengampuni mereka semua. Lalu berbondong-bondonglah orang-orang Mekah masuk Islam. Setelah membersihkan berhala di Ka'bah, Rasulullah dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Setelah itu, turunlah surat terakhir Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 3. Semua sahabat bergembira, karena itu berarti ajaran Islam telah sempurna. Hanya Abu Bakar yang pulang dengan murung dan sedih. Ia menutup pintu dan menangis sepanjang malam. Mendengar keanehan ini, para sahabat beramai-ramai mendatangi rumah Abu Bakar. Mengapa engkau menangisi Abu Bakar? Padahal semua orang bersukaria karena Allah telah menyempurnakan agama kita. Apakah kalian tidak mengerti? Apabila sesuatu telah mencapai titik kesempurnaan, itu berarti permulaan kemerosotannya. Dalam ayat itu tergambar perpecahan kita kelak. Cucu Nabi Hasan dan Husain akan kehilangan kakeknya, serta para istri Nabi akan menjadi janda. Mendengar keributan di rumah Abu Bakar, para sahabat yang lain mengadu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tidak tahu kejadian apa yang menimpa para sahabat, kecuali kami mendengar jerit dan tangis mereka dari rumah Abu Bakar. Mendengar itu, berubahlah wajah Rasulullah. Beliau pun segera menuju ke rumah Abu Bakar dan melihat keadaan para sahabat. Lalu beliau bertanya, "Apa yang kalian tangiskan?" Abu Bakar berkata kepada kami bahwa sungguh ia mendengar angin kepergian Rasulullah berdesir melalui ayat ini. Dan bukankah dapat dijadikan bukti? Ayat ini menjelaskan telah sampai saatnya engkau akan meninggalkan kami semua. Rasulullah menjawab,
Benarlah Abu Bakar dalam segala apa yang dikatakannya itu. Telah dekat masa kepergianku dari kalian semua, dan telah datang masa perpisahanku dengan kalian semua. Nabi pun menyalami semua sahabatnya sambil mengucapkan perpisahan. Beliau pun menangis sambil memberi nasihat kepada para sahabat yang dikasihinya. Sebelum wafat, Rasulullah mengumpulkan kaum muhajirin dan ansor sambil bersabda, "Sesungguhnya saya ini adalah nabimu, pemberi nasihat dan da'i, yang menyeru manusia ke jalan Allah dengan izinnya. Aku ini bagimu bagaikan saudara yang penyayang dan ayah yang pengasih. Siapa yang merasa teraniaya olehku di antara kalian semua, hendaklah bangkit berdiri sekarang juga untuk melakukan kisos kepadaku sebelum ia melakukannya di hari kiamat nanti." Beliau mengulangi kata-katanya sampai 3 kali. Barulah berdiri seorang sahabat bernama Ukasyah bin Muhsin. Ibu dan ayahku menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Kalau bukan karena engkau berkata berkali-kali, tentu tidak akan berani saya berkata begini. Dulu saya pernah bersamamu di Perang Badar. Saat unta kita berjalan berdampingan, saya menghampirimu, sedangkan engkau memukul untamu dengan cambuk agar berjalan lebih cepat. Tapi sebenarnya cambuk itu mengenai lambungku. Saya tidak tahu apakah engkau sengaja atau tidak. Rasulullah menjawab, "Maha suci Allah ya Ukasyah, tidak akan Rasulullah bermaksud memukulmu dengan sengaja." Kemudian Nabi menyuruh Bilal mengambil cambuk ke rumah beliau. Fatimah putri kesayangan Rasulullah yang membukakan pintu menjerit sedih. Siapakah yang terbaik hati untuk membalas Rasulullah dengan pukulan cambuk? Sesampainya di tempat pertemuan, Bilal pun menyerahkan cambuk ke tangan Ukasyah. Melihat itu, Abu Bakar dan Umar pun berdiri. "Hai Ukasyah, pukul saja kami berdua. Jangan sekali-kali engkau pukul Rasulullah." Rasulullah menenangkan sahabatnya. "Duduklah kalian berdua. Allah telah mengetahui kedudukan kalian berdua." Berdiri pula Ali bin Abi Thalib. "Hai Ukasyah, aku tidak sampai hati melihat engkau memukul Rasulullah. Inilah punggungku. Pukullah aku sepuasmu. Pukullah aku sepuasmu." Rasulullah kembali menenangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tahu kedudukan dan niatmu ya Ali. Duduklah. Kakak beradik Hasan dan Husain, cucu Rasulullah, putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, berdiri untuk menjadi penebus kakek mereka. Hai Ukasyah, bukankah engkau telah mengetahui bahwa kami berdua adalah cucu kandung Rasulullah? Oleh karena itu, pukullah kami. Dengan begitu, berarti sama dengan memukul Rasulullah sendiri. Tetapi Rasulullah pun menegur penuh sayang. "Duduklah kalian berdua, wahai penyejuk mataku." Rasulullah berkata kepada Ukasyah dengan lembut, "Ya Ukasyah, pukullah aku jika engkau ingin membalas." "Ya Rasulullah, sewaktu engkau memukul saya dulu, pada saat itu saya sedang tidak mengenakan baju." Maka Rasulullah pun melepas bajunya. Berteriaklah seluruh kaum muslimin sambil menangis. Tetapi tatkala melihat tubuh putih Rasulullah, Ukasyah tiba-tiba melempar cambuknya ke lantai dan mendekap tubuh Nabi serta mencium punggung Rasulullah sepuas-puasnya. "Tebusannya adalah nyawaku ya Rasulullah. Siapa yang sampai hati untuk mengambil kesempatan membalasmu ya Rasulullah? Saya sengaja berbuat demikian karena berharap agar tubuhku dapat menyentuh tubuh engkau yang mulia, dan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehormatan engkau dapat menjagaku dari sentuhan api neraka." Akhirnya Nabi berkata, "Ketahuilah para sahabat, barang siapa yang ingin melihat penduduk surga, maka lihatlah pribadi laki-laki ini." Maka kaum muslimin pun bangkit dan menyalami Ukasyah. Setelah itu,
Rasulullah jatuh sakit. Dalam keadaan kritis, beliau masih terkenang pada kaum fakir miskin. Teringatlah bahwa beliau masih memiliki uang simpanan sebanyak 7 dinar. Dimintanya istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, mengambil uang tersebut sambil berkata, bagaimana persangkaan Muhammad terhadap Tuhannya sekiranya ia menemui Tuhannya sedang di tangannya tergenggam benda ini. Kemudian diserahkan harta miliknya yang terakhir itu kepada fakir miskin. Hari itu, Senin tanggal 12 Rabiul Awal, Allah memerintahkan malaikat pencabut nyawa Israil turun ke bumi seraya berpesan, turunlah engkau kepada kekasihku dengan rupa yang sebagus-bagusnya, dan bersikap lemah lembutlah kepadanya dalam menggenggam ruhnya. Apabila ia telah memberi izin kepada engkau, maka barulah engkau boleh masuk ke dalam rumahnya. Tetapi apabila ia tidak memberi izin, maka janganlah engkau masuk dan kembali sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Wahai para keluarga rumah tangga Nabi dan sumber kerasulan, apakah saya diizinkan masuk? Wahai hamba Allah, sesungguhnya Rasulullah saat ini sedang sibuk dengan dirinya. Wahai keluarga rumah tangga kenabian, apakah saya diperbolehkan masuk? Mendengar suara itu, Rasulullah bertanya kepada Fatimah, ya Fatimah, siapakah yang ada di pintu? Seorang lelaki Arab, ayah. Sudah saya katakan padanya bahwa Rasulullah repot dengan dirinya. Namun orang itu memanggil sekali lagi, dan telah saya beri jawaban yang sama. Tetapi ketika ia memandang kepadaku, aneh. Seketika itu juga meremanglah roma kulitku, takutlah hatiku, gemetarlah segala tulang persendianku, dan pucatlah kulitku. Rasulullah bertanya, tahukah engkau siapa sebenarnya orang itu ya Fatimah? Tidak, ayah. Rasulullah bersabda, itulah dia, pemusnah segala kelezatan hidup, pemutus segala kesenangan, pencerai-berai persatuan, perubuh rumah tangga, dan penambah ramai penghuni kubur. Wahai, akan meninggal kiranya penutup para nabi. Wahai, akan berpulang kiranya orang takwa terbaik, dan akan lenyaplah pemimpin dari segala tokoh orang suci. Akan terhalanglah aku dari mendengar kata-kata ayah mulai hari ini, dan aku tidak pernah lagi mendengar salam ayah sejak hari ini. Rasulullah menenteramkan Fatimah, ya Fatimah, engkaulah keluargaku yang pertama kali akan menyusulku. Setelah itu Fatimah tersenyum dan berhenti menangis. Israil pun diizinkan masuk. Salam sejahtera atasmu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, salam sejahtera bagimu ya malaikat maut. Apakah kedatangan engkau ini berupa kunjungan ziarah atau bertugas untuk mencabut nyawa? Aku datang untuk ziarah dan bertugas mencabut nyawa. Itu pun jika aku memperoleh izin dari. Dan jika tidak diizinkan, aku akan kembali. Tak berapa lama kemudian, malaikat Jibril menyusul dan duduk di dekat kepala Rasulullah. Rasulullah bertanya, apakah engkau tahu bahwa perintah itu telah dekat? Jibril pun menjawab, benar ya Rasulullah. Rasulullah berkata lagi, gembirakanlah saya. Kehormatan apakah yang kiranya akan aku dapatkan di sisi Allah? Jibril menjawab, sesungguhnya pintu-pintu langit telah dibuka dan para malaikat telah siap berbaris-baris menunggu kedatangan ruh engkau di langit. Pintu-pintu surga telah dibuka serta para bidadari telah berhias untuk memuliakan ruhmu. Rasulullah bersabda, alhamdulillah. Tetapi ya Jibril, gembirakan aku bagaimana keadaan umatku nanti di hari kiamat. Malaikat Jibril tertegun.
di saat-saat seperti ini, Rasulullah tetap mengingat umatnya, sehingga ia pun menjawab, "Aku beri engkau kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkata, sesungguhnya Allah telah mengharamkan surga bagi semua nabi-nabi sebelum engkau memasukinya terlebih dahulu. Dan Allah mengharamkan pula surga itu kepada sekalian umat manusia sebelum umat engkau terlebih dahulu memasukinya." Setelah itu, Nabi pun merasa tenang. "Sekarang barulah senang hatiku dan hilang resahku," sabda beliau. Setelah itu, beliau memanggil malaikat maut. "Ya malaikat maut, sekarang mendekatlah kepadaku." Malaikat maut pun menjalankan tugasnya dengan penuh kelembutan dan berlahan-lahan. Malaikat Israel menarik ruh Nabi Allah. Rasulullah berpaling kepada Jibril seraya berkata, "Alangkah beratnya penderitaan maut itu." Jibril pun memalingkan wajahnya sejenak. Melihat itu, Rasulullah bertanya sendu, "Apakah engkau benci melihat wajahku ya Jibril?" Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapakah yang sampai hati melihat wajahmu sedang engkau berada dalam sakaratul maut?" Begitulah Sofi Johan, akhirnya Rasulullah wafat meninggalkan kita. Berdakwah walau menderita, sampai pertolongan Allah pun tiba. Bila ku ingat Muhammadur Rasulullah, hati yang resah pun jadi semangat. Ku ikuti jalanmu ya Rasulullah, sampai akhirnya tiba akhir hayat. Bila ku ingat Muhammadur Rasulullah, hati yang resah pun jadi semangat. Ku ikuti jalanmu ya Rasulullah, sampai akhirnya tiba akhir hayat. Jadi dan dihina orang, semangatku tak pernah pudar. Tetap berdakwah walau menderita, sampai pertolongan Allah pun tiba. Bila ku ingat Muhammadur Rasulullah, hati yang resah pun jadi semangat. Ku ikuti jalan